Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya berbuka puasa di tempat yang mayoritas penduduknya bukan Muslim? Bayangkan, ribuan orang berkumpul, duduk berjejer rapi, dan bersama-sama menunggu adzan maghrib berkumandang. Inilah salah satu buka puasa terbesar di dunia, yang terjadi di Rusia. Gimana sih suasananya? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan puasanya lancar ya. Kali ini, aku akan ngajak kalian merasakan sendiri bagaimana suasana buka puasa bersama ribuan Muslim di Rusia. Pasti seru banget. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video menarik lainnya tentang Islam di berbagai belahan dunia. Dukungan dari kalian bikin aku semakin semangat bikin konten seperti ini. Dan seperti biasa, mari kita ramaikan kolom komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Juga, tulis dari mana asal kalian. Aku penasaran nih, ada yang nonton dari kota atau negara mana aja? Kilauan. Bayangkan kalian sedang menjalani puasa di Indonesia, di mana waktu berbuka rata-rata sekitar pukul 18. Terdengar normal, bukan? Nah, sekarang coba bayangkan kalian berada di Rusia, negara yang memiliki perbedaan musim ekstrim dengan siang yang sangat panjang di musim panas dan sangat pendek di musim dingin. Saat bulan Ramadan jatuh di musim semi atau awal musim panas, durasi puasa di beberapa kota besar di Rusia bisa mencapai 17 hingga 18 jam sehari. Itu berarti umat Muslim di Rusia harus menahan lapar dan haus lebih lama dibandingkan dengan kebanyakan negara di dunia. Di kota Moskow, ibu kota Rusia, waktu subuh biasanya dimulai sekitar pukul 3 pagi, dan waktu maghrib baru tiba sekitar pukul 21 malam. Artinya, setelah sahur di waktu yang sangat pagi, mereka harus menunggu hampir seharian penuh sebelum akhirnya bisa berbuka puasa. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri, apalagi jika seseorang memiliki jadwal kerja atau kuliah yang padat. Berbeda dengan negara-negara mayoritas Muslim, di mana suasana Ramadan terasa begitu kental dengan berbagai perubahan aktivitas. Di Rusia, kehidupan berjalan seperti biasa. Kantor, sekolah, dan tempat kerja tetap beroperasi dengan jadwal normal, sehingga para Muslim harus menyesuaikan ibadah mereka dengan ritme kehidupan yang tidak berubah. Salah satu cerita menarik datang dari seorang mahasiswa Muslim asal Rusia bernama Ali, yang menjalani studinya di Moskow. Ali bercerita bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Muslim di Rusia selama Ramadan adalah menjaga energi sepanjang hari. Dengan waktu puasa yang panjang, mereka harus benar-benar memperhatikan pola makan saat sahur agar tetap kuat menjalani aktivitas harian. Saat sahur, aku biasanya makan makanan yang mengandung banyak protein dan serat, seperti oatmeal, telur, dan kurma. Karena kalau aku hanya makan roti atau makanan ringan, pasti nanti cepat lemas, ujar Ali. Tak hanya soal makanan, faktor cuaca juga berperan penting. Di beberapa wilayah Rusia, suhu udara di bulan Ramadan bisa cukup dingin, terutama jika masih berada di akhir musim dingin atau awal musim semi. Hal ini cukup menguntungkan karena udara dingin membantu mengurangi rasa haus yang biasa terjadi di negara-negara panas. Namun, di sisi lain, suhu yang dingin juga bisa membuat tubuh lebih cepat kehilangan energi, terutama jika seseorang banyak beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, banyak Muslim di Rusia yang memilih untuk mengurangi aktivitas fisik berlebihan saat berpuasa agar tetap kuat hingga waktu berbuka. Meski tantangan berat menghadang, semangat umat Muslim di Rusia tidak pernah luntur. Banyak dari mereka yang tetap menjalankan ibadah dengan penuh ketekunan, termasuk sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran, serta memperbanyak amal kebaikan. Bahkan, beberapa komunitas Muslim di Rusia menyelenggarakan kajian dan ceramah agama di masjid-masjid, yang menjadi ajang bagi mereka untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan menguatkan satu sama lain dalam menjalani ibadah puasa yang panjang. Seorang muslimah Rusia bernama Amina juga berbagi pengalamannya tentang bagaimana ia menyesuaikan diri dengan waktu puasa yang lama. Awalnya memang terasa sangat berat, terutama saat pertama kali aku mulai berpuasa penuh ketika masih kecil. Tapi lama-kelamaan, tubuhku mulai terbiasa, dan sekarang aku sudah tahu bagaimana cara mengatur pola makan dan istirahat yang baik agar tetap kuat sepanjang hari, jelasnya. Tidak hanya umat Muslim asli Rusia yang menjalani puasa di negara ini, tetapi juga banyak pelajar dan pekerja asing yang berasal dari negara-negara mayoritas Muslim, seperti Uzbekistan,
Azerbaijan, Kazakhstan, Turki, bahkan dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Mereka juga menghadapi tantangan yang sama dalam menyesuaikan diri dengan waktu puasa yang panjang, tetapi kehadiran komunitas Muslim yang semakin berkembang di Rusia membuat mereka merasa lebih terbantu. Salah satu pemandangan menarik di bulan Ramadan di Rusia adalah suasana masjid yang menjadi lebih ramai dibandingkan hari-hari biasa. Di Moskow, salah satu masjid terbesar adalah Masjid Katedral Moskow, yang menjadi pusat kegiatan keislaman selama bulan suci ini. Masjid ini dipenuhi oleh jamaah yang datang untuk melaksanakan sholat tarawih dan mendengarkan ceramah agama. Tidak jarang, halaman masjid sampai dipenuhi oleh jamaah karena kapasitas di dalam sudah tidak mencukupi. Masjid ini juga sering menjadi tempat berkumpulnya para Muslim dari berbagai negara yang tinggal di Rusia, menciptakan suasana Ramadan yang lebih hidup dan penuh kebersamaan. Selain itu, di beberapa kota dengan populasi Muslim yang besar, seperti Kazan dan Grozny, suasana Ramadan terasa lebih kental. Di Kazan, yang merupakan ibu kota Republik Tatarstan, masyarakat Muslim menjalankan Ramadan dengan tradisi yang unik. Banyak restoran yang menyediakan menu sahur dan berbuka, serta acara keagamaan yang disiarkan di televisi lokal. Sedangkan di Grozny, ibu kota Republik Ceknya, Ramadan menjadi salah satu momen paling istimewa dalam setahun, dengan pemerintah setempat bahkan menyediakan fasilitas berbuka puasa gratis di berbagai tempat umum. Meskipun Rusia bukan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perkembangan Islam di sana cukup pesat, dan komunitas Muslim semakin menunjukkan eksistensinya. Ramadan menjadi momen penting bagi mereka untuk meneguhkan iman dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan kebersamaan. Bahkan, banyak non-Muslim di Rusia yang menunjukkan rasa penasaran dan ketertarikan terhadap budaya Islam selama bulan Ramadan. Tidak sedikit dari mereka yang bertanya kepada teman-teman Muslim mereka tentang arti puasa, makna Ramadan, dan bagaimana mereka bisa bertahan sepanjang hari tanpa makan dan minum. Beberapa universitas dan komunitas Islam juga sering mengadakan acara Open Iftar, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk non-Muslim, diundang untuk berbuka puasa bersama dan belajar lebih banyak tentang Islam. Acara seperti ini membantu membangun toleransi dan saling pengertian antara umat Muslim dan non-Muslim di Rusia, yang pada akhirnya mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat yang beragam. Dengan semua tantangan yang dihadapi, umat Muslim di Rusia tetap menjalani Ramadan dengan penuh semangat dan keikhlasan. Meskipun durasi puasanya panjang, meskipun mereka tinggal di negara yang mayoritas penduduknya tidak menjalankan ibadah ini, mereka tetap menjaga keimanan dan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Inilah bukti bahwa Islam dapat bertahan dan berkembang dimanapun, selama umatnya tetap teguh dalam keyakinan dan kebersamaannya. Bayangkan sebuah meja panjang yang terbentang sejauh mata memandang, dipenuhi dengan berbagai hidangan berbuka puasa yang menggugah selera. Ribuan orang duduk berdampingan, menunggu adzan maghrib berkumandang, suasana penuh kebersamaan dan kehangatan. Begitulah suasana buka puasa bersama terbesar di Rusia, sebuah tradisi tahunan yang mempertemukan ribuan umat Muslim dari berbagai latar belakang di negeri yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Meskipun Islam bukan agama utama di Rusia, perkembangan komunitas Muslim di negara ini sangat pesat. Setiap tahun, ketika bulan Ramadan tiba, berbagai kota di Rusia mengadakan acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh ribuan orang. Salah satu acara buka puasa terbesar berlangsung di Moskow, tepatnya di halaman Masjid Katedral Moskow, yang merupakan masjid terbesar dan paling bersejarah di Rusia. Di kota-kota lain seperti Kazan, Grozny, dan St. Petersburg, acara serupa juga digelar dengan jumlah peserta yang tidak kalah banyak. Acara ini biasanya diselenggarakan oleh komunitas Muslim setempat, didukung oleh berbagai organisasi Islam, serta melibatkan para relawan yang membantu dalam penyediaan makanan dan pengaturan tempat. Menariknya, acara buka puasa ini tidak hanya dihadiri oleh Muslim Rusia, tetapi juga oleh Muslim dari berbagai negara yang tinggal atau sedang berkunjung ke Rusia, termasuk mahasiswa, pekerja asing, hingga wisatawan. Bahkan, beberapa non-Muslim pun sering ikut serta untuk merasakan kebersamaan dalam tradisi Ramadan ini. Menggelar acara buka puasa untuk ribuan orang tentu bukan hal yang mudah. Panitia harus menyiapkan logistik dengan sangat matang, mulai dari tempat duduk, pembagian makanan, hingga koordinasi keamanan. Beberapa hari sebelum acara dimulai, ratusan relawan mulai bekerja sama untuk menyiapkan segala sesuatunya. Mereka mengatur meja panjang, menyiapkan makanan dalam jumlah besar, dan memastikan bahwa semua peserta mendapatkan tempat yang nyaman untuk berbuka puasa.
Di Moskow, acara buka puasa besar biasanya berlangsung di lapangan luas di sekitar Masjid Katedral Moskow. Panitia memasang meja panjang yang membentang di sepanjang jalan sekitar masjid, dengan kursi-kursi yang tersusun rapi. Sementara itu, di kota Kazan dan Grozny, acara serupa digelar di area publik, seperti taman kota atau halaman masjid utama. Makanan yang disediakan dalam acara ini juga sangat beragam. Selain kurma sebagai menu pembuka, ada juga berbagai hidangan khas Rusia yang disajikan secara gratis untuk semua peserta. Salah satu menu favorit adalah shurpa, sup daging yang kaya rempah dan sangat cocok untuk menghangatkan tubuh setelah seharian berpuasa. Selain itu, ada juga plov, yaitu nasi khas Asia Tengah yang dimasak dengan daging dan wortel, serta roti tradisional seperti lepeshka dan teh panas yang menjadi minuman andalan saat berbuka. Bagi banyak peserta, acara buka puasa ini bukan sekadar momen untuk mengisi perut setelah seharian berpuasa, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan. Banyak orang yang datang bersama keluarga, teman, atau bahkan sendirian, tetapi begitu tiba di lokasi, mereka langsung merasa seperti bagian dari keluarga besar umat Muslim di Rusia. Sekitar 1 jam sebelum waktu berbuka, suasana di sekitar lokasi acara mulai dipenuhi oleh peserta yang berdatangan. Banyak dari mereka yang datang lebih awal untuk mendapatkan tempat duduk yang nyaman dan menikmati suasana Ramadan yang begitu khas. Di panggung utama, biasanya ada pembacaan Al-Quran dan ceramah singkat dari imam atau tokoh agama yang memberikan motivasi spiritual kepada para peserta. Saat adzan maghrib akhirnya berkumandang, suasana berubah menjadi penuh haru dan kebahagiaan. Semua peserta serentak mengangkat tangan mereka, berdoa dengan penuh kehusyukan sebelum akhirnya menyantap kurma dan meneguk air mineral yang sudah disediakan. Senyum dan tawa pun mulai terlihat di wajah setiap orang. Setelah berbuka, banyak peserta yang langsung menuju masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Masjid Katedral Moskow, yang biasanya sudah ramai, menjadi semakin penuh oleh ribuan jamaah yang ingin menunaikan ibadah di malam Ramadan. Suasana sakral dan penuh kebersamaan ini benar-benar menjadi momen yang tak terlupakan bagi siapa saja yang mengalaminya. Bagi banyak Muslim di Rusia, acara buka puasa bersama ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang belajar di Moskow, Fadli, menceritakan pengalaman pertamanya menghadiri buka puasa bersama di Masjid Katedral Moskow. Awalnya aku pikir Ramadan di Rusia bakal sepi dan terasa sulit karena kita minoritas. Tapi ternyata pas datang ke acara buka puasa ini, aku merasa seperti di rumah sendiri. Suasananya luar biasa, banyak orang dari berbagai negara, dan kita semua duduk bersama dalam satu meja panjang. Benar-benar pengalaman yang luar biasa. Tidak hanya mahasiswa, para pekerja Muslim yang merantau di Rusia juga merasakan manfaat besar dari acara ini. Seorang pekerja asal Uzbekistan, Ahmad, mengatakan bahwa acara buka puasa bersama ini sangat membantunya untuk tetap merasakan kebersamaan meskipun jauh dari keluarga. Di negara asal saya, buka puasa selalu dilakukan bersama keluarga. Tapi di Rusia, saya tidak memiliki keluarga dekat. Alhamdulillah, dengan adanya acara ini, saya tetap bisa merasakan kebersamaan yang luar biasa, ungkapnya dengan penuh syukur. Bahkan, beberapa non-Muslim yang menghadiri acara ini pun mengaku terkesan dengan atmosfernya. Seorang wanita Rusia bernama Olga, yang datang bersama temannya yang seorang Muslim, mengatakan bahwa ia sangat kagum dengan semangat kebersamaan yang ada dalam acara tersebut. Saya tidak pernah melihat acara seperti ini sebelumnya. Semua orang duduk bersama, berbagi makanan, dan saling menghormati. Ini adalah pengalaman yang sangat menginspirasi, katanya. Acara buka puasa terbesar di Rusia ini adalah bukti nyata bahwa Islam dapat berkembang dan hidup berdampingan dengan damai di negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Meskipun menjalani puasa di Rusia memiliki tantangan tersendiri, semangat dan kebersamaan umat Muslim membuat segala kesulitan menjadi terasa lebih ringan. Selain menjadi ajang untuk berbuka puasa, acara ini juga menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang penuh kasih dan kebersamaan. Banyak orang yang datang ke acara ini dengan rasa penasaran, tetapi mereka pulang dengan pemahaman yang lebih baik tentang Islam. Tidak sedikit pula yang akhirnya lebih tertarik untuk mempelajari agama ini setelah merasakan langsung atmosfer Ramadan yang penuh kedamaian. Dengan semakin berkembangnya komunitas Muslim di Rusia,
Diharapkan acara seperti ini dapat terus berlangsung dan semakin meluas di masa depan. Ini bukan hanya tentang berbuka puasa, tetapi juga tentang memperkuat tali persaudaraan antar sesama Muslim, serta membangun hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat sekitar. Menjadi Muslim di Rusia bukanlah sesuatu yang mudah, terutama karena Islam bukan agama mayoritas di negara ini. Namun, meskipun jumlah Muslim hanya sekitar 10 hingga 15% dari total populasi Rusia, keberadaan mereka semakin terasa seiring dengan berkembangnya komunitas Islam di berbagai wilayah. Dari Moskow hingga Kazan, dari St. Petersburg hingga Grozny, umat Muslim di Rusia terus berusaha menjalankan ajaran agama mereka dengan penuh keteguhan, meskipun ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Sejarah mencatat bahwa Islam telah hadir di Rusia sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, terutama di kawasan Volga-Ural dan Kaukasus Utara. Bahkan, Republik Tatarstan dan Bashkortostan memiliki populasi Muslim yang cukup besar dan menjadi pusat penyebaran Islam di Rusia. Namun, karena pengaruh Uni Soviet yang selama puluhan tahun menerapkan kebijakan ateisme negara, praktik keagamaan sempat mengalami pembatasan yang ketat. Baru setelah Uni Soviet runtuh pada awal tahun 1990-an, kebebasan beragama kembali diperbolehkan, dan Islam mulai berkembang pesat di Rusia. Saat ini, kehidupan Muslim di Rusia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal sosial, budaya, maupun ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah minimnya jumlah masjid di kota-kota besar, seperti Moskow dan St. Petersburg. Meskipun jumlah Muslim di kota-kota ini terus bertambah, fasilitas ibadah masih terbatas. Di Moskow, misalnya, jumlah masjid yang tersedia hanya sekitar 4-5 buah, padahal populasi Muslim di kota ini diperkirakan mencapai 1,5 juta orang. Hal ini membuat banyak Muslim kesulitan untuk melaksanakan sholat Jumat atau sholat Idul Fitri, sehingga mereka sering harus beribadah di tempat terbuka atau bahkan di jalanan, karena masjid tidak mampu menampung seluruh jamaah. Selain keterbatasan tempat ibadah, Muslim di Rusia juga menghadapi tantangan dalam menjalankan ibadah harian mereka. Misalnya, dalam lingkungan kerja dan pendidikan, tidak semua tempat menyediakan ruang khusus untuk sholat. Beberapa pekerja Muslim bahkan harus mencari tempat tersembunyi atau menggunakan ruang kosong untuk melaksanakan sholat. Demikian pula dengan makanan halal, yang meskipun sudah mulai tersedia di beberapa tempat, tetapi masih sulit ditemukan di daerah-daerah tertentu. Banyak Muslim di Rusia yang harus memeriksa label makanan dengan sangat teliti, atau hanya makan di restoran tertentu yang sudah memiliki sertifikasi halal. Tantangan lain yang cukup signifikan adalah waktu puasa yang sangat panjang di musim panas dan sangat pendek di musim dingin. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ketika Ramadan jatuh di musim panas, Muslim di Rusia harus berpuasa selama 17-18 jam sehari, yang tentunya memerlukan ketahanan fisik dan mental yang kuat. Sementara itu, jika Ramadan jatuh di musim dingin, waktu puasa bisa menjadi sangat pendek, hanya sekitar 6-7 jam, yang membuat jeda antara berbuka dan sahur menjadi sangat singkat. Hal ini membuat sebagian Muslim harus menyesuaikan pola makan dan ibadah mereka dengan kondisi yang tidak biasa. Meskipun ada berbagai tantangan, perkembangan Islam di Rusia tetap menunjukkan tren positif. Salah satu indikasi dari perkembangan ini adalah meningkatnya jumlah masjid dan pusat keislaman yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2015, Rusia meresmikan Masjid Katedral Moskow, yang merupakan salah satu masjid terbesar di Eropa. Masjid ini dapat menampung lebih dari 10.000 jamaah, dan menjadi pusat kegiatan keislaman di ibu kota Rusia. Selain itu, di kota Kazan, ibu kota Republik Tatarstan, terdapat Masjid Kolsarif, yang menjadi simbol kebangkitan Islam di wilayah tersebut. Selain pertumbuhan jumlah masjid, semakin banyak pula sekolah Islam dan universitas Islam yang didirikan di Rusia. Universitas Islam seperti Moscow Islamic Institute dan Russian Islamic University di Kazan menjadi pusat pendidikan Islam bagi generasi muda Muslim di Rusia. Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan ini, diharapkan para Muslim Rusia dapat memperoleh pemahaman Islam yang lebih mendalam dan dapat mempertahankan identitas keislaman mereka di tengah masyarakat yang mayoritas bukan Muslim. Tidak hanya itu, minat masyarakat Rusia terhadap Islam juga semakin meningkat. Banyak orang non-Muslim yang mulai tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam, baik karena mereka memiliki teman atau kolega Muslim, maupun karena mereka ingin mengetahui lebih jauh tentang ajaran Islam. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah mualaf di Rusia terus bertambah, terutama di kalangan anak muda.
Banyak dari mereka yang menemukan ketenangan dalam Islam setelah mempelajari ajarannya lebih dalam. Salah satu faktor yang membuat Muslim di Rusia tetap bertahan dan berkembang adalah solidaritas yang kuat di antara mereka. Meskipun berada di negara dengan populasi mayoritas non-Muslim, komunitas Muslim di Rusia tetap menjaga kekompakan dan saling mendukung satu sama lain. Banyak organisasi Islam yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada kaum duafa, mengadakan kajian keislaman, hingga menyelenggarakan acara buka puasa bersama di bulan Ramadan. Di kota-kota besar seperti Moskow dan St. Petersburg, komunitas Muslim sering mengadakan acara Open Iftar, di mana mereka mengundang masyarakat umum, termasuk non-Muslim, untuk berbuka puasa bersama dan berdiskusi tentang Islam. Acara seperti ini menjadi jembatan untuk meningkatkan toleransi dan saling pengertian antara Muslim dan non-Muslim di Rusia. Selain itu, Muslim di Rusia juga aktif dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia bisnis dan politik. Semakin banyak pengusaha Muslim yang membuka usaha halal, mulai dari restoran hingga produk kecantikan berbasis syariah. Di bidang politik, beberapa tokoh Muslim juga mulai mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan, yang menunjukkan bahwa Muslim di Rusia semakin diakui dan mendapatkan tempat dalam masyarakat. Islam di Rusia terus berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dari jumlah masjid yang masih terbatas, sulitnya mendapatkan makanan halal, hingga waktu puasa yang ekstrim, Muslim di Rusia terus berusaha mempertahankan identitas mereka sebagai umat Islam. Namun, di balik semua tantangan tersebut, ada harapan besar. Jumlah Muslim yang terus bertambah, meningkatnya jumlah masjid dan pusat pendidikan Islam, serta semakin besarnya minat masyarakat Rusia terhadap Islam menunjukkan bahwa masa depan Islam di Rusia cukup cerah. Dengan solidaritas yang kuat, semangat untuk mempertahankan nilai-nilai Islam, serta dukungan dari komunitas Muslim di seluruh dunia, Muslim di Rusia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat mereka. Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang menciptakan perdamaian, keadilan, dan kebersamaan dimanapun umatnya berada. Masya Allah, luar biasa banget ya suasana Ramadan di Rusia. Walaupun jauh dari negara-negara Muslim lainnya, umat Islam di sini tetap bisa menjalankan ibadah dengan semangat yang tinggi. Nah, gimana menurut kalian? Apakah di negara atau kota kalian ada buka puasa bersama sebesar ini? Ceritain di kolom komentar, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar semakin banyak orang yang tahu keindahan Ramadan di berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.